Silahkan dirasakan nanti repotnya orang terkenal. Ada satu lagi keistimewaan dari Imam Ahmad. Tadi saya bilang beliau ini pendiam, suka menyendiri. Nanti sampai tua sebenarnya ada sesuatu yang sangat menggelisahkan beliau, yaitu popularitas. Jadi beliau ini sangat gelisah dengan popularitas beliau sendiri. Ini berlawanan dengan kita ya. Kita hari ini kan mengejar populer, mengejar viral, mengejar like, mengejar komen, mengejar retweet, mengejar popularitas. Tapi Imam Ahmad kebalikannya. Ada beberapa quotes yang saya bawa dari Imam Ahmad tentang popularitas ini. Saya bawa 4 di antaranya. Yang pertama, saya ingin bersembunyi di lembah Mekah hingga saya tidak dikenal. Saya ini diuji dengan popularitas. Jadi popularitas bagi Imam Ahmad ternyata ujian. Kalau kita kan seringkali popularitas ini tujuan. Kalau ada orang tidak kenal kita, kalau ada orang tidak ngerti kita, kita datang orang cuek gitu kan, kita tersinggung, kita marah. Tapi Imam Ahmad malah, kalau bisa saya ingin bersembunyi di lembah Mekah. Yang kedua, berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Wah, ini saya dan teman-teman harusnya bahagia ya. Kita kan bukan orang terkenal. Kita orang biasa-biasa saja semuanya. Meskipun diam-diam kita memendam hasrat untuk terkenal. Mungkin lewat medsos, mungkin lewat tampilan-tampilan kita atau gaya kita di depan orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak dibuat populer oleh Allah, itu membahagiakan. Ureanya panjang. Nanti teman-teman, seandainya ada di antara kita hari ini yang terkenal, silahkan dirasakan nanti repotnya orang terkenal, sumpeknya orang terkenal. Saya membayangkan artis-artis yang sangat terkenal itu, betapa susahnya hidup tiap hari jadi pusat perhatiannya orang. Kadang-kadang mau marah ndak bisa karena nanti ada yang memberitakan. Mau jengkel ndak boleh, mau melakukan apa ndak bisa karena nanti diberitakan. Jadi berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Andaikan aku menemukan jalan, aku pasti keluar sehingga aku tidak memiliki popularitas. Ini prinsipnya Imam Ahmad. Sayangnya beliau ini memang ulama besar, dibutuhkan oleh umat. Beliau jadi kiblat dan rujukannya umat. Mau tidak mau, beliau jadi sasaran, tujuan, tempat bertanya, fokus keilmuannya umat. Yang ini hakikatnya menggelisahkan beliau. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Kalimat dari Imam Ahmad ini sebenarnya memperjelas mengapa sih popularitas itu tidak penting. Popularitas itu kan sejenis pengakuan orang. Dalam bentuk yang dalam biasanya munculnya pujian-pujian orang, kekaguman orang pada kita, sehingga kita terus jadi pusat perhatian. Ini kalau tidak hati-hati bisa membuat kita tergelincir, membuat kita sombong, membuat kita angkuh. Kata Imam Ahmad, kalau orang itu sudah ngerti bahwa dia benar, bahwa dia baik, yang dia lakukan sudah lurus semua, tidak ada pentingnya lagi pengakuan orang, pujian orang. Kadang-kadang orang menunggu pengakuan, menunggu pujian orang itu karena dia belum yakin apa yang saya lakukan ini baik enggak sih,
bener enggak sih? Itu kan kita nunggu komennya orang, kita menunggu pujiannya orang. Kata Imam Ahmad berarti ya kita belum benar-benar sadar, belum benar-benar tahu kalau yang kita lakukan itu baik atau benar. Kalau sudah yakin benar, yakin baik, ya kita tidak akan menunggu apakah orang suka atau enggak, memuji atau enggak. Urusannya mereka. Saya yakin yang saya lakukan baik dan benar. Kita kan misalnya foto karena ingin dianggap ganteng, terus kita share, nunggu orang melike semua. Begitu banyak yang bilang, wah ganteng nih, wah tambah cakep aja, wah tambah mulus aja, wah kita terus muncul rasa berarti aku memang ganteng. Itu berarti semula kita tidak yakin kita ganteng, nunggu komen orang. Atau jangan-jangan kita ingin menipu diri saja. Jadi beliau ini sebesar itu, sealim itu, sesoleh itu, sebenarnya beliau tidak ingin dikenali, tidak ingin populer. Kalau bisa, beliau ingin sembunyi saja di lembah Mekah. Bahkan ini salah satu kalimat, ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jangan engkau ikuti aku, jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Thauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya ini ketawaduan beliau, seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis, karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu.